Ya, baik. Nama saya Noveng Ginetanya Hipon dengan NIM 185 Ya, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kelas jamur, yaitu dari divisi. Ya, baik. Nama saya Noveng Ginetanya Hipon dengan NIM 185040207111025. Ya, saya akan menjelaskan jamur dari divisi Basidiomycota. Ya, Basidiomycota merupakan kelompok jamur dengan basidiokarp yang tumbuh dalam aneka bentuk, warna, dan ukuran. Jamur dari divisi Basidiomycota merupakan jamur yang tumbuh secara alami di lingkungan sekitar kita, baik itu di tanah lembab, batang-batang kayu, maupun pada tumpukan sampah. Ciri umumnya, hifanya itu bersekat dan adanya basidio atau tempat memproduksi spora. Ya, ini salah satu spesies dari divisi Basidiomycota, Schizophyllum commune. Jamur Schizophyllum commune merupakan salah satu jenis jamur pelapuk kayu yang sangat potensial dan dapat tumbuh secara alami pada batang pohon maupun pada limbah kayu hasil hutan. Jamur Schizophyllum commune merupakan jamur pelapuk kayu yang cukup ganas, ya, karena dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penurunan berat sampai 70% itu pada batang kayu. Jamur Schizophyllum commune dikenal sebagai penyebab root rot atau busuk akar atau Schizophyllum rot, sap rot, dan heart rot pada beberapa jenis tanaman seperti meranti atau Sorea smithsoniana di Kalimantan. Terus ada pohon linden atau Tilia sp atau pohon saru di Indonesia. Schizophyllum commune juga bersifat parasit pada pohon manga atau Mangifera indica di Changga Manga Forest Pakistan, dan Schizophyllum commune merupakan jamur yang paling agresif menginfeksi pohon jenis berangan kuda atau Aesculus hyposcastaneum yang ditanam di pinggir jalan di kota Lituana. Yaitu berdasarkan penelitian dari Nesrin et al. 2015. Oke, ini klasifikasi dari Schizophyllum commune. Ya, berdasarkan penelitian dari Putra 2020, Schizophyllum commune diklasifikasikan sebagai berikut. Ya, kingdomnya fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Agaricales, famili Schizophyllaceae, genus Schizophyllum, spesiesnya Schizophyllum commune. Berikut merupakan ekologi dari jamur Schizophyllum commune. Menurut penelitian Putra et al. Tahun 2018, Schizophyllum yang ditemukan dengan tumbuh secara berkelompok dengan tubuh buah sangat berdekatan dengan pseudostype yang tampak muncul dari satu basal yang sama atau konat pada substrat berupa batang pohon tumbang. Jamur ini memiliki bentuk tubuh buah berupa tudung atau kap berlamela dan bertangkai. Tudung berwarna krem putih, terus tudung berdiameter 1,2 cm dengan bentuk bagian atas flat atau rata dan bentuk bagian bawah seperti kipas. Permukaan tudung bertepung atau flukos, tepian tudung bergelombang atau undulate dengan margin sedikit melengkung. Jamur ini memiliki tipe heminophore, yaitu berupa lamela yang menempel pada pseudostype. Panjang lamelanya 1,9 cm, jarak antar baris medium dengan margin rata. Tekstur tubuh buahnya berdaging keras tanpa bau khas. Oke, next. Ini menurut M. Barger tahun 2006, ciri-ciri morfologi dari Schizophyllum commune termasuk ke dalam kelas Basidiomycetes, yaitu kelompok jamur yang memiliki jil atau lempengan radial seperti insang.
Bentuk buah Basidiocarp bentuknya seperti kipas yang lebarnya 1 sampai 3 cm. Bila dilihat dari permukaan atas, pada lingkaran luar badan buah berwarna putih dan pada lingkaran dalam berwarna kuning kecoklatan, serta dari permukaan bawah memiliki jil atau lempengan radial seperti insang. Badan buah tumbuh berkelompok atau tunggal dengan tangkai tudung pendek atau tidak ada tangkai. Ya, itu berdasarkan penelitian dari Nasrin et al. Tahun 2015. Miselia jamur Schizophyllum commune akan tumbuh dan berkembang ke segala arah pada substrat tanaman kayu di tempat yang berbeda. Apabila perkembangan miselia sudah cukup dan kondisi lingkungan memadai, maka miselia jamur Schizophyllum commune akan tumbuh cukup seperti bulatan besar, kepalanya seperti jarum pentul. Next, ini infeksi dari Schizophyllum commune. Menurut Herliana et al. 2017, terlihat bahwa kolonisasi miselium menyebar mulai dari sisi dinding sel kayu menuju ke bagian tengah permukaan kayu, serta semakin menebal dan merata di seluruh permukaan kayu seiring dengan bertambahnya lama inkubasi. Kayu yang telah diserang oleh jamur pelapuk Schizophyllum commune mengalami perubahan warna, yaitu menjadi lebih terang atau coklat muda atau kemerahan, dan tentunya juga rapuh. Oke, pembiakan jamur. Ini ada metode untuk membiakkan jamur Schizophyllum commune, yaitu dapat tumbuh di media PDA dengan suhu 25 sampai 40 derajat Celcius dan pH-nya 4 sampai 8,0, serta pertumbuhan akan terhenti pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Kecepatan tumbuh miselium optimum pada suhu 29 derajat Celcius dan pH-nya 5,5 di media PDA dengan berdiameter 1,07 cm per hari. Sedangkan pada suhu 25 derajat Celcius, diameter miselium adalah 0,96 cm per hari. Berdasarkan diameter miselia yang tumbuh itu, berarti pertumbuhan jamur Schizophyllum commune pada suhu 25 sampai 29 derajat Celcius yang tepat mencapai suhu optimumnya, termasuk klasifikasi pertumbuhan agak cepat. Berdasarkan percobaan A.D. Joy et al. Tahun 2007, suhu optimum pertumbuhan Schizophyllum commune pada media PDA adalah 25 derajat Celcius dengan memperlihatkan respon pertumbuhan setelah inkubasi lebih dari 10 hari, yaitu penelitian dari Suanda tahun 2017. Baik, tentunya jamur tersebut juga memiliki manfaat. Ini menurut Herliana et al. Tahun 2011 menyatakan bahwa jamur Schizophyllum commune dapat digunakan sebagai standar yang direkomendasikan menjadi jamur untuk pengujian ketahanan alami kayu, karena dapat menyebabkan penurunan bobot hingga lebih dari 30% atau cukup ganas. Jadi memang dalam kita kayak seperti pemilihan kayu atau mau membeli kayu atau kita mau meneliti suatu kayu tersebut itu layak atau tidak, bagus atau tidak kualitasnya, kita bisa menggunakan menggunakan mikroba untuk pengujian, yaitu Schizophyllum commune, karena ya jamur ini terkenal cukup ganas dan bisa melapukkan kayu, sehingga dari ketahanan dari kayu yang diinfeksi itu bisa menjadi tolak ukur untuk kualitas kayu tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Hi, Wolfgang is in the depths of civilization in Vancouver, British Columbia, and this is a split gill polypore. It's called Schizophyllum commune. It's been used in Asia for centuries, maybe thousands of years, as an immune tonic. Scientists have found a unique beta-glucan complex called schizophyllan. The schizophyllan has a Dalton weight around 420,000 Daltons, something like that. It activates the immune system in the gut.
But interestingly, scientists discovered this has more than 23,000 sexes, mating types. We have two, male and female. 23,000. Just think about that. That's remarkable. But this is a fantastic, mushroom that has medicinal purposes, in that it has these compounds that activate the immune system. So you can find mushrooms anywhere.